buat parents yang sudah join, aku ucapkan selamat datang. Selamat datang di webinar hari ini. Jadi kegiatan hari ini merupakan kelas eksplorasi Cousins Bintang Kecil 9, persembahan dari Cousins Baby dan Parent Story. Nah, sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau seru-seruan bareng di sini ya. Secara kita tahu nih di masa pandemi seperti ini, masa di rumah aja, kita kan emang harus sebagai ibu ya, sebagai parents kita mencari cara sedemikian rupa supaya anak kita tetap ada kegiatannya yang positif. Nah, di sini kita akan sama-sama menggali bakat seni balita di rumah. Nah, dan untuk kali ini aku tentunya tidak akan sendiri dong. Tentu hadir expert-expert pada sore hari ini. Sudah ada Ibu Lidiawati MC yang merupakan psikolog dari Life Generation. Halo Ibu Lydia, selamat sore. Halo, selamat sore Radini. Halo. Selamat sore ibu-ibu semua. Yes, sudah ada psikolog kita yang cantik. Jadi kita akan bertanya juga nanti ya sama beliau. Kita akan tanya dari segi psikolognya gimana sih ini kita mesti stimulasi anak-anak kita seperti apa gitu. Nah terus selain Ibu Lia juga ada Miss Beth dari Kidia Menteng. Halo dari Kidia Menteng, Miss Beth. Halo, selamat sore semuanya. Halo, asik. Sudah ada Miss Beth dari Kidia Menteng. Jadi nanti kita akan prakteknya bersama Miss Beth. Kita akan dipandu ya, parents di sini ya. Nah, sekarang agenda pertama kita sebelum kita semua mulai ya melakukan kegiatan, melakukan stimulasi untuk anak-anak kita. Kegiatan pertama adalah kita mendengarkan dulu pemaparan materi dari Ibu Lydia tentang apa aja sih manfaat aktivitas seni untuk si kecil dan gimana tahapan pengenalannya. Nah, setelah itu pasti saya tahu ibu-ibu pasti akan pengen bertanya banyak ya. Mumpung ada expert-expertnya, tenang, boleh banget nanya. Nanti akan aku buka sesi tanya jawab, jadi parents silahkan mengajukan pertanyaan lewat fitur chat yang nanti akan saya coba untuk bacain satu persatu ya. Nah, 15 menit terakhir baru deh kita prakteknya. Setelah kita tahu tahapan-tahapannya apa, proses simulasinya baiknya gimana sih, baru kita praktek sama-sama. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung aja saya langsung persilahkan Ibu Lydia untuk menjelaskan ini kiat-kiatnya apa sih? Oke, makasih banyak ya Mbak Radini. Siap. Kita mulai aja yuk supaya nggak terlalu sore nih. Ibu nungguinnya juga pasti udah nggak sabar mau nyobanya. Aku penasaran dengan tahu ini webinar pertama. Ini kayaknya ada suara yang masuk ya. Iya, suaranya nggak sabar Bu Lydia. Emang benar kayak kita semua di sini nggak sabar pengen tahu seperti apa. Oke, yuk kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang kiat menggali bakat seni balita di rumah. Ya. Yuk. Kita kenalan dulu yuk. Saya dengan Lydia, saya dari Life Generations. Jadi Life Generations adalah perkumpulan psikolog yang memberikan layanan psikologi untuk anak, remaja, dewasa muda dan juga keluarga. Saat ini memang kami melakukan counseling, assessment dan workshop serta seminar semuanya saat ini lewat online dulu nih ya selama pandemi ya. Oke, berikutnya. Ini dengan saya Bachelor of Psychology-nya dari UPH, kemudian Master in Education Psychology-nya dari Unika Atmajaya, kemudian saya punya special interest di Cognitive Behavior Therapy, Theraplay, Art Therapy, Sex Education, Family Therapy, dan juga Strong Interest Inventory Career Assessment. Berikutnya. Oke, hari ini kita mau belajar apa aja sih? Hari ini kita mau bicarakan tentang ini nih, kita mau kenalan dulu yang dimaksud dengan kecerdasan visual itu apa, dan kemudian tahap perkembangan balita, karena kan hari ini kita rentang usianya 0 sampai 4 tahun nih ya, masih dalam rentang usia balita, dan kemudian kita juga akan belajar tentang tips dan trik stimulasi terkait dengan visual nih, kecerdasan visual bagaimana.
Oke, langsung aja yuk kita pahami dulu deh sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan itu apa sih gitu ya. Nah, kecerdasan itu sebetulnya ada definisi yang saya ambil di sini adalah kegiatan mental yang terarah untuk mencapai tujuan beradaptasi dengan memilih dan membentuk lingkungan yang sejalan dengan kehidupan seorang individu. Artinya apa nih Ibu-Ibu? Artinya kalau kita bicara kecerdasan itu sebetulnya suatu proses yang terarah ya dan mencapai tujuan dengan memilih dan membentuk lingkungan yang sejalan dengan hidupnya. Jadi berarti bisa beda-beda banget loh sejalan dengan kehidupan seorang individu. Bentuk kecerdasannya itu selama itu punya tujuan dan arah yang jelas gitu ya, itu bisa bentuknya berbeda sekali. Dan itu sejalan dengan si teori multiple intelligence ini. Multiple intelligence ini adalah teori yang dikemukakan oleh Gartner sebetulnya. Di sini kita lihat bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence itu adalah kemampuan mengelola informasi tertentu sesuai dengan keadaan biologis dan psikologis individu. Kecerdasan tidak hanya tunggal, jadi yang namanya cerdas itu bukan cuma satu gitu ya, tetapi masing-masing individu itu bisa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara kecerdasan, kita nggak bisa melihat hanya sebagai satu single entity gitu, yang cerdas atau enggak gitu ya, tapi bentuk kecerdasan itu banyak sekali. Nah, kalau faktor kecerdasan itu sendiri nggak bisa lepas nih, pasti ada yang namanya faktor bawaan atau nature. Ini yang tentunya terkait dengan mungkin orang tua kita gitu ya, terus genetik lah, faktor-faktor genetik. Kalau itu tentunya kita harus terima dong ya apa adanya ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita rubah. Jadi faktor bawaan itu harus kita terima apa adanya. Tetapi faktor lingkungan atau nurture ini justru harus kita rekayasa. Kalau nature harus kita terima, nurture harus kita rekayasa. Artinya kita tidak bisa atau tidak boleh berpasrah diri nih terhadap lingkungan. Tapi kita harus bisa mengusahakan lingkungannya harus seperti apa sih supaya anak-anak kita ini bisa cerdas gitu ya. Dan itu didukung dengan besarnya faktor lingkungan untuk kecerdasan anak itu ada penelitiannya nih. Di sini yang saya ambil adalah penelitian tentang anak kembar. Yang sebetulnya kalau anak kembar ini kembar identik loh yang diteliti ya. Kalau kembar identik berarti secara nature, bawaannya, genetiknya itu sama ya. Nah, tetapi ternyata ketika mereka dibesarkan secara terpisah atau berbeda, semakin besar perbedaan atau semakin berbeda cara mereka dibesarkan, semakin besar juga loh perbedaan skor IQ mereka. Nah, itu artinya kita lihat ya, besar sekali dampaknya lingkungan terhadap kecerdasan anak itu. Gitu. Berikutnya. Nah, kita masuk langsung kenalan dengan yang namanya kecerdasan visual spasial itu apa sih? Visual dan spasial ini memang tidak bisa dipisahkan karena sama-sama kekuatannya adalah dalam hal melihat gambar gitu ya. Nah, kecerdasan ini tuh simpelnya adalah mereka melihat gambar. Nah, artinya mereka tuh punya kemampuan untuk memahami warna, memahami arah dan ruang, karena mereka bisa melihat gitu ya, ini bentuknya seperti apa, biasanya arah dan ruang mereka juga mudah mengingatnya gitu, karena kayak gambar aja buat mereka gitu. Kayak ada gambar yang kemudian terlihat di kepala mereka gitu ya. Kemampuan mengubah pengertian ke dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk gambar atau dekorasi. Nah, ini tidak semua orang punya kecerdasan seperti ini kan ya. Banyak sekali dari kita yang rasanya untuk ibu-ibu suka nggak, beberapa teman kita mungkin mengenali arah dan ruang tuh susah banget gitu. Jadi kadang-kadang mau belok ke kiri sama ke kanan aja suka ketukar-tukar. Atau misalnya ke tempat-tempat baru, misalnya parkir mobil, misalnya di B1 sebelah mana ya. Nah, itu kadang-kadang untuk balik ke situ tuh suka susah gitu ya. Arah dan ruang, kecerdasan arah dan ruangnya itu
tidak sebaik yang lain gitu. Nah, untuk anak-anak dengan kecerdasan visual spasial, mereka dengan mudah memahami atau mengenali arah, mengingat ruang, itu mudah sekali. Dan ciri-cirinya yang tampak untuk anak-anak ini adalah mereka suka sekali mencoret-coret, terus menggambar bentuk-bentuk gitu ya, mewarnai. Mereka juga menyukai permainan balok tuh, menyusun bentuk biasanya. Balok itu dibikin jadi bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Dan juga menyukai kegiatan bermain maze. Jadi menemukan nih jalan keluarnya kemana gitu. Nah, ini mereka juga suka nih. Karena buat mereka itu menantang sekali untuk memvisualisasikan jalan, menemukan jalan keluar itu menarik sekali buat mereka. Jadi coba mulai dilihat-lihat nih si kecilnya nih di rumah, apakah kelihatan nih si ciri-ciri ini gitu ya. Jangan-jangan anak-anak kita nih memang punya kecerdasan visual spasial loh gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, nah kita kenalan dulu ya sama tahap perkembangan si balita kita ini ya. Nah, balita kita ini kan kalau yang di sini adalah usianya nih sampai dengan 18 bulan, 0 sampai 18 bulan. Ini masa di mana anak-anak itu ada di tahapan sensori motor. Artinya anak belajar melalui panca inderanya dengan melibatkan kemampuan motoriknya yang mulai berkembang. Jadi berkembangnya itu secara bertahap kan ya kemampuan motorik anak-anak kita ya. Ini pasti yang punya bayi pasti tahu banget ya bahwa anak-anak kita tuh kemampuan motoriknya juga secara bertahap berkembang pelan-pelan dan kelihatan sekali nih mulai awalnya nih kalau dari gambar yang ada di sini ibu-ibu bisa lihat di usia 1 sampai 4 bulan anak-anak ini belajar dengan mengeksplorasi hal-hal yang membuat mereka pleasure, menyenangkan buat mereka. Makanya thumb sucking ini sering banget ya ada di sini ya gitu karena mereka mendapatkan rasa nyaman sebetulnya dari itu gitu. Jadi ketika anak di usia ini thumb sucking itu jangan panik dulu gitu, jangan ya ampun nanti gimana gitu ya karena sebetulnya ini adalah periode atau proses mereka belajar melalui kegiatan tersebut gitu. Nah, kemudian di tahapan berikutnya 6 sampai 8 bulan kelihatan tuh mereka mulai ini kan motorik mereka mulai bagus nih. Mereka sudah mulai bisa menggenggam ya kan di usia ini 6 sampai 8. Nah, mereka tuh seneng banget tuh goyang-goyangin barang, bentur-benturin barang, ya nggak? Suka ngetok-ngetokin gitu. Itu apakah mereka sengaja? Enggak, itu sebetulnya cara mereka belajar. Mereka pengen tahu kalau mereka goyangin, apa yang terjadi sih? Kalau mereka ketok-ketokin barang, apa yang terjadi ya? Kok kalau aku ketokin kok ada bunyinya ya? Gitu. Nah itu cara mereka belajar sebetulnya. Bukan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang, nggak baik loh ngetok-ngetokin barang nanti barangnya rusak gitu ya. Itu mereka tidak bermaksud seperti itu, tapi mereka sedang belajar, sedang eksplorasi. Nah, berikutnya di usia 12 sampai 18 bulan, nah ini juga yang sering ibu-ibu keluhkan nih. Kok anakku sering banget sih buang-buang barang gitu. Dia bosen ya, dia nggak suka ya. Ini dia lagi belajar juga loh, Moms. Dia lagi belajar untuk lihat kalau dia jatuhkan barang, efeknya tuh apa sih? Oh, kalau jatuhkan barang diambil lagi sama mama, dikasih lagi ke aku. Oh, barangnya kalau jatuh ke bawah bisa ada di atas lagi ya kalau diambil. Nah, itu bolak-balik dia lakukan. Sehingga kadang-kadang kita pikir sengaja nih gitu ya. Padahal enggak, padahal dia lagi belajar polanya seperti apa sih gitu. Makanya dia akan ulang lagi. Jadi kalau anaknya lagi begini sabar ya, ibu-ibu ya. Bukannya maksudnya bosen atau ngegangguin mamanya kok. Berikutnya. Nah, berikutnya ini tahap sampai 2 sampai 7 tahun. Kalau sampai 4 tahun berarti masih dalam ranah ini kan ya, tahap perkembangannya ya. Nah, dia adalah tahap perkembangan pre-operational. Di sini anak tuh mulai, kalau tadi dia fokusnya masih motorik gitu ya, dan di sini dia sudah mulai nih belajarnya atau perkembangan kecerdasannya itu menggunakan simbol, pola, dan imajinasi. Jelasnya nih paling gampang lihat di gambarnya deh. Bisa banget nih anak-anak nih, sapu aja bisa dia bayangin jadi kuda gitu ya. Apa aja buat mereka, benda-benda mati di sekitar mereka itu tiba-tiba bisa jadi hidup buat mereka. Imajinasi mereka luar biasa di usia ini. Jadi ini yang harus ibu-ibu ingat gitu ya, betapa ini masa mereka mengembangkan daya imajinasi yang luar biasa. Gitu. Dan ini pusatnya masih pada diri. Kalau dilihat definisinya ya, pola dan imajinasi yang berpusat pada diri. Artinya apa?
Artinya kalau buat kita si sapu itu ya sapu, gunanya buat nyapu lantai. Buat anak belum tentu itu artinya sapu. Buat dia itu kuda gitu. Jadi hal ini yang kita harus pahami ketika anak kita di usia ini. Kurang tepat jika kita kemudian menghentikan dan bilang, kok sapunya dipakai buat itu sih gitu. Itu kan sapu buat lantai, bukan buat dinaikin gitu ya. Sementara buat anak, imajinasi dia sedang berkembang luar biasa. Jadi kalau dia gunakan sapu untuk jadi kuda-kudaan gitu, belajarlah untuk melihat dari mata anak gitu. Belajarlah untuk melihat bahwa imajinasinya dia sedang seperti ini. Si sapu tuh kuda ternyata gitu ya. Jadi kita pahami di usia ini anak-anak memang tidak melihat benda tuh sebagaimana kita melihatnya. Berikutnya. Oke. Kalau tadi tahap perkembangan kognitif, sekarang kita ke psikososialnya. Dan ini di usia 2-3 tahun adalah tahapan autonomi atau shame gitu ya. Ini di mana anak tuh mulai memiliki keinginan dan perlu merasa mampu sebetulnya. Artinya mereka mampu apa nih? Mampu hal-hal sederhana aja sih sebenarnya gitu. Tapi yang penting adalah mereka merasa mampu yang harus kita berikan pada anak dan kita kembangkan. Mampu memilih bajunya apa. Ini usia 2-3 tahun udah bisa banget loh ibu-ibu. Jadi kalau mereka milih baju misalnya, kemudian buat kita mungkin bajunya kok antara atasan sama bawahan nggak matching nih ya gitu ya. Tapi let's not focus on that. Jadi jangan fokus di itunya, tapi fokus di pada memberikan dia rasa mampu untuk memilih gitu. Jadi kalau dia pilihnya atas garis-garis bawah polkadot ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi oke, kakak lagi mau pakai ini ya, adek mau pakai ini ya gitu. Oh iya, jadi kebayang nggak kalau anak tuh diperkenankan memilih sendiri, dia akan merasa bahwa ternyata aku bisa nih milih bajuku sendiri. Itu kan sederhana sebetulnya ya. Tapi itu dampaknya luar biasa. Itu dampaknya bisa membuat anak merasa bahwa wow, aku udah bisa loh milih bajuku sendiri loh gitu. Nah, kemudian juga sudah mulai nih mengembangkan memilih makanan yang dia suka dan nggak mana, kemudian mau mainan apa, ya kan ini kan hari-hari nih semua ya. Terus mulai nih masa-masa sebaiknya mereka sudah mulai mampu toilet training. Jadi ini masa-masanya memperkenalkan toilet training. Ketika kita sebagai orang tua mampu membuat anak merasa mampu gitu ya. Nah, anak-anak akan berkembang menjadi anak-anak yang percaya diri dan merasa bahwa mereka bisa, otonominya terbentuk gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, lebih besar lagi, usia 3-5 tahun, nah ini anak mulai memiliki ketertarikan pada interaksi sosial nih, mulai main bareng kan mereka ya dengan teman ya biasanya ya. Ini usia-usia masuk preschool, udah mulai kenal-kenal teman-teman. Nah mereka perlu merasa memiliki inisiatif diri untuk melakukan sesuatu melalui eksplorasi dan bermain. Jadi kuncinya di sini di tahapan usia ini 3-5 tahun adalah play. Ya, bermain gitu. Ini anak-anak mulai ini nih mengembangkan rasa apakah mereka bisa nih melakukan kegiatan atau memulai interaksi sosial gitu ya. Nah, bisa nggak sih aku punya teman gitu? Bisa nggak sih aku tuh anak yang mampu punya teman dan baik nggak sih gitu ya? Untuk senang menyenangkan nggak sih aku teman yang menyenangkan atau bukan gitu? Jadi ini adalah tahapan anak usia 3-5 tahun terkait dengan psikososialnya ya ibu-ibu ya. Oke, berikutnya. Oke, nah kita masuk ke tips dan trik untuk stimulasi terkait dengan si kecerdasan visual tadi ya ibu-ibu. Oke, nah tentunya di masa pandemi ini yang selalu jadi fokus kita dan juga pasti Miss Beth dari KIDEA juga pasti menekankan hal ini nih. Sebetulnya kalau kita di rumah, tools-nya tuh ada aja loh. Kita nggak perlu cari
khusus cari tools untuk bikin kegiatan art bersama anak gitu. Tapi sebenarnya segala hal yang ada di rumah ini bisa banget jadi toolsnya kita. Jadi coba mulai kita lihat ada apa sih di rumah yang bisa kita sebenarnya pakai, bahkan botol bekas, gelas gitu ya, kertas bekas, itu semuanya bisa banget dipakai, kain gitu, itu bisa banget. Dan ketika kita bicara dan berinteraksi dengan anak yang memiliki kecerdasan visual dan kita mau kembangkan, coba deh kalau kita melihat sesuatu itu kita tidak selalu melihat dengan mata terbuka sehingga kemudian kita mengolah dengan pikiran kita, tapi coba kita pakai imajinasi kita. Jadi mungkin kita perlu, kalau biasanya orang open your eyes and see, nah untuk ini tuh kita perlu close your eyes and see. Pada saat kita tutup mata, kita bayangkan ada apa aja sih, bentuknya seperti apa sih yang aku mau buat, aku bisa bikin bentuk seperti ini, caranya gimana ya, gitu. Kita perlu berimajinasi. Untuk itu, you need to close your eyes and see, gitu ya. Nah, dan kemudian melibatkan banyak sekali kegiatan watching, creating, dan juga visualizing. Artinya menuangkan apa yang kita lihat tersebut ke dalam bentuknya, ke dalam bentuk creating dan visualizing-nya itu seperti apa. Berikutnya, apa aja kegiatannya? Banyak banget, tapi di sini ada beberapa yang saya cantumkan ya. Hal-hal sederhana, misalnya mewarnai gitu ya, finger painting, dan ini semua kegiatan ini nih, mewarnai, finger painting, bikin JLO, baca buku gitu ya, atau main telepon game gitu. Nah ini semua penekanan kegiatan ini pada warna, stimulasi indera perabaan, dan juga pada bentuknya. Artinya, contohnya nih, kalau kita mewarnai gitu, penekanannya bukan pada kok mewarnainya jangan sampai keluar garis ya, warnainya jangan sampai keluar dari lingkaran yang ini ya. Fokusnya bukan pada situ, ibu-ibu, tapi penekannya pada wow, warna apa yang kamu pakai gitu. Ini warnanya warna apa? Oh, ini kuning. Ada warna apa lagi ya? Wow, ada warna merah juga ya. Jadi fokus pada itu, perkenalan warna, menggunakan warna gitu ya, bukan pada kerapihannya bekerja bagaimana, bukan pada keluar garis atau enggaknya gitu. Nah, kalau misalnya finger painting gimana? Finger painting untuk fokus pada warna, indera perabaan dan bentuk. Jangan kita fokus pada, aduh kok tangannya jadi belepetan kemana-mana gitu kan. Jangan dilapin di baju dong. Jangan tangannya jangan pegang-pegang ke meja. Tapi fokus pada, wow warna apa aja nih. Di jari telunjuk kamu ada warna hijau ya. Di jempol ada hijau ya. Di yang sini warna apa nih gitu. Nah seperti ini nih, kegiatan seperti ini membantu anak mengembangkan sekali visualisasinya dia, kemampuan daya visualnya dia gitu. Dia jadi tahu, oh warna ini warna apa. Kemudian kalau misalnya yang ini hijau, yang ini kuning, dengan melihat itu dia bisa, dari situ dia bisa belajar gitu, mengembangkan kemampuan visualisasi dia. Kalau kita membaca buku, penekanannya bukan pada moral story of the book gitu ya, konten story-nya apa sih? Tapi di usia ini untuk mengembangkan kecerdasan visual mereka, kita fokus pada bentuk di dalam buku tersebut, warnanya apa sih gitu. Nah, fokusnya justru itu ketika kita melakukan kegiatan ya. Kalau telepon game nih saya nggak tahu nih, ibu-ibu familiar apa enggak, tapi kegiatannya tuh kayak kalau kita sering main dulu mungkin oper kata, kita suka bisikin kata gitu ya ke kuping teman sebelah kita, terus sebelahnya oper lagi ke sebelahnya. Tapi kalau ini oper gambar, jadi kita menjelaskan apa yang dimaksud tuh lewat gambar. Nanti yang sebelah menerjemahkan lagi gambarnya, sebelahnya lagi menerjemahkan lagi, itu bisa banget dimainin di satu keluarga gitu ya, bareng sama papa mama, sama adiknya, itu bisa banget. Berikutnya, oke. Ini ada dua hal penting yang saya mau ingatkan ibu-ibu di sini sih sebetulnya. Satu tentang the mess nih, berantakan. The mess about is to play with something, and it is through play that children learn and develop. Kembali lagi penekanannya di main ya. Dan main itu pasti melibatkan mess. Kenapa? Melibatkan berantakan. Pasti yang namanya main itu pasti berantakan. Gak ada yang namanya main itu rapih gitu. Karena ketika anak messy play, sebetulnya yang dia lakukan itu dia sedang menggunakan seluruh panca inderanya untuk eksplorasi sebetulnya.
terutama indera perabaan kan ya. Dia akan pegang, dia akan elus-elus, dia akan remet-remet gitu kadang-kadang ya. Nah, dia juga melakukan manipulasi material dengan mencampur kadang-kadang dan membentuk. Dia campur kuning sama hijau, dia aduk-aduk, dia nggak ganti kuasnya, dia nggak cuci gitu ya, dia campur aja gitu semua warna. Dan tujuannya bukan pada membuat atau menghasilkan sesuatu. Jadi ketika messy play ini, yuk kita lupakan dulu yuk tentang tujuan. Misalnya yang dibuat itu harusnya bentuknya itu gajah dengan belalai yang panjang, gajah yang berwarna abu-abu misalnya. Kita lupakan dulu tujuan itunya, tapi kita fokusnya pada eksplorasi yang dia lakukan. Oh, kalau dia mau buat gajah, untuk membuat warna gajahnya ternyata dia campurnya hijau dengan kuning gitu ya. Nah, apa kalau hijau dicampur sama kuning jadinya warna apa ya? Balik lagi ya, fokusnya lebih pada hasil eksplorasinya, bukan pada goal akhir jadinya apa sih bentuknya gitu. Berikutnya. Karena sebetulnya masih terkait mes nih ya, kalau kita minta anak mau kreatif, anak tuh bisa kreatif, anak tuh harus bisa punya karakteristik ini kan ya, risk-taking, mencoba berbagai hal dan eksperimen. Nah, insight dan belajar tentang kreativitas tuh muncul ketika anak tuh terjadi kebingungan, sehingga dia mau mencari tahu lebih dalam lagi. Kok kemarin kalau kok kemarin kuning sama biru kalau dicampur jadi hijau, kok sekarang aku campur lagi warnanya kok lebih kayak ke biru-biru toskaan gitu ya gitu. Nah, ketika terjadi kebingungan ini sebenarnya proses belajar yang sedang terjadi gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini istilah kerennya gitu namanya adalah cognitive disequilibrium. Artinya ketika pemikiran anak harus berubah karena adanya informasi yang baru tadi. Interpretasi anak terhadap dunia itu kemudian di-challenge ketika ada informasi baru lagi. Oh, kemarin kuning sama biru jadi hijau, kok sekarang kuning sama biru jadi beda lagi warnanya. Nah, itu artinya mereka belajar lagi kan ya, hal yang baru gitu. Jadi si cognitive disequilibrium ini nih yang perlu kita terus-terusan bentuk dan dapatkan melalui eksplorasi anak. Berikutnya. Nah, kalau kita mau messy play, iya sih pusing ya, berantakan ya. Karena itu yang perlu dipersiapkan ini nih Ibu-Ibu. Ambil waktu nih untuk jelaskan ke orang-orang rumah bahwa messy play itu pentingnya apa sih. Jadi sehingga orang rumah tuh seragam semuanya kompak. Kalau anak-anak kemudian melakukan messy play itu ada tujuannya gitu ya. Nanti kadang-kadang kan kita kasih anak messy play tapi mungkin neneknya nggak ngasih gitu ya. Nah hal ini juga jadi mungkin menghambat akhirnya kreativitas anak. Jadi kita ambil waktu deh menjelaskan kepada orang-orang rumah misalnya yang ada dan menemani anak bahwa messy play it's okay loh gitu ya. Dan sediakan waktu yang secara khusus untuk anak melakukan messy play itu penting banget. Dan kuncinya adalah persiapan sebelumnya, terutama yang terkait dengan keamanan dan cara membersihkan. Siapkan area khusus untuk messy play, kan nggak mau juga ya kadang-kadang ya, wah tembok-tembok semuanya dioret-oret gitu. Nah kita kasih aja area khusus buat anak-anak yang memang ini kalau mau messy play di sini gitu. Dan sediakan alat pembersihnya juga, cuci tangannya gampang, ada clean wipes juga yang bisa dipakai gitu ya, tersedia. Dan kalau nggak mau pusing juga nih, ya udah kita siapin lindungi pakaian anak supaya pakaian anak nggak coreng-moreng gitu ya. Dan gunakan pakaian yang anak tuh jadi bebas eksplorasi. Berikutnya. Nah, ini poin kedua yang saya mau tekankan. Doing it together. Kenapa ini penting? Jadi waktu anak-anak melakukan eksplorasi tadi, jangan didiemin aja ya, Mama ya. Ibu-ibu di sini jangan didiemin aja, tapi do it with them. Do it together with them. Kenapa? Karena dari situ sebetulnya attachment kita bisa banget terbentuk. Dan yang dimaksud attachment itu adalah ikatan emosi antara anak dan pengasuhnya. Itu bisa orang tua atau sosok yang mengasuh anak. Dan anak tuh menggunakan sosok ini nih sebagai landasan keamanan sebetulnya untuk dia eksplorasi lingkungan. Dan juga sekaligus kalau dia menghadapi kesulitan, dia bisa balik ke sosok ini gitu ya. Jadi sosok ini tuh penting banget buat anak untuk mencoba belajar hal baru, tapi kalau ada yang susah dia juga tahu nih, aku bisa balik nih ke si tempat amanku ini gitu ya. Dan ini bisa banget kita mulai bentuk dengan melakukan kegiatan bersama anak.
mengizinkan anak eksplorasi tanpa melarang-larangnya gitu ya, membatasi, tapi kita masuk ke dunianya. Nah itu anak akan merasa secure tuh. Mereka akan merasa bahwa mama sama papa nih tempat yang aman loh buat aku gitu ya. Nah attachment security ini penting kenapa? Karena anak-anak dengan attachment security yang baik itu memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik dari yang tidak memiliki attachment security. Mereka memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik, kemudian mereka mampu melakukan kegiatan bermain simbolik yang lebih baik juga, dan lebih mampu memahami konsep. Anak-anak ini juga punya self-esteem dan keterampilan sosial yang lebih baik. Dan juga untuk anak usia prasekolah, dari penelitian diperoleh bahwa anak-anak prasekolah yang memiliki attachment security yang baik itu memiliki kemampuan atensi yang lebih baik daripada yang attachment security-nya tidak baik. Jadi, kebayang ya kalau anak-anak ini punya kemampuan atensi yang baik, tentunya proses belajar mereka juga jadi lebih baik hasilnya. Oke, berikutnya saya akhiri materi saya sore ini dengan kemarin waktu bikin materinya tuh saya terpikir mengingatkan aja, kadang-kadang ya kita tidak selalu bisa melihat apa yang anak sedang lihat. Demikian pula sebaliknya, anak mungkin tidak bisa melihat sebetulnya apa sih yang mamanya lihat gitu ya. Tapi kalau di sini saya ungkapkannya, dear mom, I cannot see what you see and you may not see what I see. Why don't we close our eyes together and share our visions? Jadi kita coba bareng-bareng, kita coba tutup mata dan kita saling ceritakan sebenarnya yang kita lihat apa sih, mungkin dari kegiatan yang anak sedang lakukan, gambarnya, terus gambar anak itu buat mama apa tampaknya, demikian juga anak bisa menyampaikan dan cerita ke mamanya visionsnya dia apa sih sebenarnya. Oke, dari saya sekian Mbak Radini, terima kasih, mudah-mudahan singkat tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua ya. Terima kasih Ibu Lydia. Ya ampun, aku agak salah fokus di yang paling terakhir, quote terakhir. Itu aku udah agak berkaca-kaca. Aduh, kalau ibu-ibu jadi cengeng terus ya bawaannya. Karena emang benar sih, maksudnya kadang-kadang kalau kita lagi nemenin anak main gitu ya, emang kan kita pengen memberi stimulasi yang terbaik gitu ya buat anak kita. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kita sebagai orang tua ada ketidaksabaran. Bener ya Bu Lydia ya, kayak kita tuh pengen buru-buru benerin apa yang anak kita lagi lakuin. Misalkan dia masukin ke wadah tapi masukinnya kebalik. Betul. Nah itu kayak kita pengen benerin, enggak, mestinya tuh yang sebaliknya loh. Cuman kan sebenarnya kalau tadi kita dengar paparan materi dari Bu Lydia, enggak seperti itu, justru jangan dibatasi ya Bu ya, bener ya? Betul, karena dari situ anak-anak justru mau uji coba nih sebetulnya dia. Nah itu cara dia belajar. Dan kalau dia bisa belajar dengan cara itu, kebayang ya kalau dia menemukan satu insight, bangga pasti dia ya gitu. Benar, kalau dia bisa memecahkan sendiri gitu ya. Bangga banget, keren deh itu pasti efeknya buat anak. Oke, berarti emang kita ya sebagai parents emang kita mesti ekstra sabar. Nah di part ini, part stimulasi ini juga kita mesti ekstra lagi ya. Kebayang. Makanya tadi aku angkat isu mes karena biasanya dibawa Setuju. Jadi karena yang dipikirin tuh mungkin udah berantakannya duluan. Jadi akhirnya aduh ya udah main yang aman aja deh. Misalkan baca buku aja. Betul. Atau main busy board mungkin ya, kayak jadinya lebih ke yang aman-aman aja. Padahal sebenarnya there is so much more yang kita bisa eksplorasi gitu ya Bu ya. Betul, bayangkan dari kegiatan simple mewarnai aja banyak banget ya yang bisa dipelajari gitu. Iya. Wah itu tadi sangat membuka mata aku sebagai ibu dan mungkin udah pastinya membuka mata parents yang sekarang sudah join Zoom sama kita ya. Udah ada 141 participants, thank you so much. Pasti juga udah banyak banget ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Ini kolom chat kita udah penuh nih Bu Lydia. Gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi sebenarnya aku pengen banget tanya banyak, cuman ternyata banyak yang mau nanya. Jadi oke, kita
dahulukan dulu nih participants di sini. Kita mulai dari ada Rido Nurul Fitri. Halo, selamat sore. Dia bertanya, Bunda, bagaimana metode atau cara untuk menggali bakat seni pada anak berkebutuhan khusus? Adakah cara meningkatkan rasa percaya diri anak yang memiliki bakat seni tertentu, walaupun mereka termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Lalu, bagaimana orang tua dapat melihat bahwa di dalam diri si anak terdapat bakat seni tertentu, serta apa yang perlu orang tua lakukan untuk menumbuhkan bakat tersebut? Ya, Oke. pertanyaannya sangat ini ya, sangat padat nih. Padat tapi bagus pertanyaannya, terima kasih. Kebenaran banget nih, minggu lalu tuh aku juga baru ada webinar tentang ini nih, tentang ada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus dan dia ternyata punya bakat visual art yang luar biasa gitu. Sebetulnya Bu Rido, untuk anak kebutuhan khusus dengan anak yang pada umumnya kuncinya sama kok Bu, gitu. Kuncinya sama. Untuk menggalinya bagaimana? Untuk kita bisa menggali artinya kita harus berikan kesempatannya dulu, gitu ya. Berikan kesempatan untuk anak mencoba dan eksplorasi. Sama dengan anak kebutuhan khusus. Mungkin dengan keterbatasannya, ini Ibu Rido kan kita tidak tahu ya kebutuhan khususnya apa ya. Mungkin beberapa anak berkebutuhan khusus mungkin perlu waktu ketika mungkin melakukan eksplorasi dengan sensori perabaan, mungkin itu sensitif buat mereka mungkin gak nyaman. Kalau ternyata media itu membuat tidak nyaman, kita harus coba berikan media yang lain. Misalnya mungkin alat pensil warna misalnya, atau krayon gitu, atau cat air pakai kuas. Jadi mungkin nggak bisa pakai finger painting, tapi mungkin perlu media yang mungkin nggak langsung bersentuhan dengan tangannya, gitu ya. Mungkin hal-hal ini. Intinya kembali lagi apa? Kita yang sediakan kesempatannya. Kalau satu strategi ternyata nggak berhasil buat si anak ini, ya udah kita coba strategi yang lain yang masih melibatkan kegiatan visual art misalnya ya. Nah, meningkatkan rasa percaya dirinya gimana? Apresiasi pasti. Jadi apapun yang anak buat, hasilnya seperti apapun, ingat jangan fokus pada bentuk atau hasil akhirnya. Tapi fokuslah pada mengagumi, mengapresiasi si hasil karya dia ini, yang saya yakin buat dia itu luar biasa banget gitu ya, bangga sekali dia. Jadi boleh banget loh Ibu pajang di rumah gitu ya, di frame kah, dipajang di rumah, pasang, jangan masukin di tempat yang gak kelihatan tapi, jadi pasang aja di ruang tamu, tuh anak pasti senang banget gitu, pasti dia bisa merasakan betapa orang tuanya ini bangga banget gitu ya. Kuncinya jadi apresiasi. Sama dengan anak yang pada umumnya pun apresiasi penting, jadi memang untuk membangkitkan rasa percaya diri, kitanya nih yang terus-menerus harus mengagumi, memberikan afirmasi bahwa, Mama suka loh sama warna yang kamu pakai, Mama suka banget kamu taruh warna hijau di sini gitu ya. Kembali lagi jangan fokus apakah warna itu benar atau salah, tapi fokuslah mengagumi apa yang dia buat gitu ya. Nah, cara bagaimana orang tua melihat di dalam diri anak terdapat bakat seni tertentu, caranya dengan kalau anak kemudian kita sediakan kesempatan, kita apresiasi, dan dia kemudian menggunakan itu terus-menerus sebagai sarananya untuk mengisi waktu misalnya ya, atau ketika dia sedang punya waktu kosong, dia melakukan itu oret-oret, atau bahkan ketika dia sedang mau belajar tapi dia pakai oret-oretannya, nah itu kita udah mulai harus peka, oh ini ternyata cara dia mengeksplorasi ya, ini cara dia belajar ya. Kalaupun dia sedang belajar angka, dia sedang belajar huruf, ternyata tetap harus pakai oret-oretan ya, harus tetap pakai warna ya. Nah, ini nih bisa membentuk kepekaan kita bahwa ternyata anak tuh memiliki ketertarikan terhadap seni gitu. Jadi balik ke situ ya Bu Rido ya. Mudah-mudahan membantu jawabannya.
Oke, wah itu luar biasa jawaban yang padat dan itu juga jawabannya udah menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk juga ke Bu Lydia. Jadi sekalian ya. Jadi semoga terjawab Baguslah. ya Bu Rido ya. Nah untuk selanjutnya kita beralih ke Ibu Eva Handayani. Katanya sore nih, bagaimana agar anak saya menyukai art? Anak saya 18 bulan, setiap diajak mainan pakai cat kurang tertarik. Kegiatan mencoret juga kurang tertarik. Bagaimana memulai kegiatan yang menyenangkan agar anak tertarik? Nah, Oke. ini dia. Kalau Emang serba susah ya kadang-kadang ya Bu Lydia ya. Kayak iyalah, ini anaknya nggak tertarik atau belum tertarik. Nah itu kan betul. kita menerka-nerka sendiri Betul. ya. Benar. Kayak tadi kuncinya ingat nggak bahwa kita coba pantang menyerah. Jadi kalau kita Iya. lihat, oh ternyata yang ini dia nggak tertarik ya atau belum tertarik, berarti kita harus Ya. coba switch nih, ganti bentuknya. Kalau tadi dia mungkin cat warna nggak tertarik, pensil juga dia belum tertarik gitu ya. Memang mungkin apalagi usia segini bisa banget terkait motoriknya loh. Motoriknya kan memang belum berkembang, motorik halusnya belum berkembang secara ajak ya. Jadi bukan dia nggak suka gitu, tapi mungkin buat dia menggenggam itu masih sulit gitu ya. Jadi mungkin dia mau pakai yang lain aja. Nah boleh banget nih usia segini mungkin pakai art itu bisa banget lewat Play-Doh yang seperti Play-Doh gitu ya. Terus kegiatan lain yang melipat-lipat kertas berwarna gitu ya. Atau bahkan nggak perlu dilipat, tapi si kertas warnanya itu mau dia untel-untel, dia mau bikin bola gitu. Tapi fokuslah pada benda-benda yang punya warna-warni gitu ya, dan kemudian bisa melibatkan si anak ini, misalnya dari si kertas warna itu kita bisa bikin bulat, kita mungkin main oper-operan gitu ya, tapi sambil ini bolanya warnanya merah gitu, kita bikin bola kuning yuk, kita bikin bola kuning, sekarang kita bikin bola hijau gitu. Nah itu kan juga membantu anak belajar sebenarnya ya gitu. Nah nanti biarkan anak mencoba dari bentuk-bentuk itu, apa sih yang bisa dia bikin. Mudah-mudahan dia kemudian akan berkembang nih, bukan hanya bikin bola, tapi kemudian dia tertarik membuat bentuk yang lainnya gitu. Jadi eksplorasi media tuh penting banget Bu. Nggak semua anak sudah merasa siap secara motorik untuk menggunakan cat air gitu ya, atau pena gitu, atau krayon, nggak semuanya siap. Oke, jadi emang eksplorasi di kitanya juga eksplor ya Bu. Kitanya kita juga sebagai eksplor. parents juga eksplor. Betul, karena anak ini kan tergantung kita banget nih Mbak Radini, tergantung orang tua sediakannya apa gitu ya. Kalau ternyata orang tua sediakan cat air, terus anak nggak tertarik, terus kita bilang, anak saya nggak tertarik dengan visual art ternyata gitu ya. Padahal yang dicoba baru cat air gitu. And then pintu kesempatan anak udah tertutup karena orang tua sudah menutup gitu ya. Benar. Padahal masih banget bisa dieksplorasi yang lain. Jadi sebenarnya pintu untuk mengembangkan visual art, kecerdasan art ini masih bisa banget lewat jalan yang lain gitu. Jadi jangan satu pintu nggak bisa kita nyerah gitu. Terus kita coba yang lain. Oke, nah ini juga kejadian sih sama anak aku sih Bu. Dia itu umurnya sekarang 17 bulan. Nah awal dikasih kayak krayon sama kertas, itu dia kayak bingung. Kayak dia, aku juga bertanya-tanya karena aku persis banget nih kayak gini. Apa dia nggak suka ya? Padahal suamiku bapaknya visual banget, gambar banget, anaknya desain. Kok masa nggak nurun sih? Ada tuh pertanyaan-pertanyaan gitu. Masa darah seninya nggak nurun? Aku juga di musik kok nggak nurun ya? Nah tapi ternyata setelah dikasih yang lain, jadi bukan krayon, misalkan dikasih spidol. Ternyata dia lebih mudah mungkin pakai spidol. Betul. Jadi emang kitanya mesti explore terus ya Bu. Bener. Jadi ibu-ibu bapak-bapak di sini semangat semangat demi stimulasi yang hakiki ya untuk anak kita ya. Soalnya kan sayang ya, maksudnya kalau kita menyerah terlalu cepat terus menganggap nggak tertarik gitu, padahal mungkin belum keluar ketemu medianya yang pas gitu. Oke, nah untuk ini tuh stimulasi ini ada umurnya nggak sih Bu Lydia? Maksudnya kayak golden age itu kan 2 tahun ya. Nah, apakah kita mesti jor-joran banget di 2 tahun ini atau
seperti pemaparan tadi kayak bisa terus kita kasih terus. Sebenarnya kalau kita bicara golden period itu kan sebenarnya sampai anak 5 tahun ya, sekitar 5 tahun itu sebenarnya masih dianggap masa krusial untuk eksplorasi. Tapi memang bentuk eksplorasinya akan sangat tergantung sama satu motoriknya anak yang tadi saya udah singgung ya. Kadang-kadang anak mungkin kita kasih sesuatu memang motoriknya just belum siap aja. Bukan berarti ketika nanti dia 4 tahun kita berikan benda yang sama reaksinya bisa beda banget loh gitu. Yang mungkin tadinya kita berikan pada ketika dia sekarang usia 17 bulan gitu ya. Mungkin dia belum tertarik dan nggak tahu nih mau gimana megangnya ya susah kalau saya boleh ngomongin jadi anaknya gitu halo megangnya ya susah. Nanti ketika dia usia 4 tahun motoriknya udah jauh berkembang, mungkin buat dia itu jadi seru gitu. Jadi bukan berarti di tahapan usia itu sampai 5-6 tahun tuh masih bisa banget kita kembangkan. Dan bahkan dari itu sebetulnya masa eksplorasi anak tuh terus berjalan ya kan. Memang pentingnya golden age selama 5-6 tahun pertama itu ya memang masa-masa rapid lah mereka belajar lah bisa dibilang masa-masa perkembangan otak mereka lagi pesat sekali gitu ya di masa ini. 50% dari perkembangan otak mereka terjadi di golden period ini. Jadi kebayang kalau kita jor-joran kayak istilahnya Mbak Radini tadi kita kita kebayang ya itu dampaknya bisa gede banget buat anak kita selama usia ini. Ayo ibu-ibu bapak-bapak mari kita jor-joran. Ayo kita jor-joran nih. Nah ini juga masih ada nih pertanyaan masih banyak sekali Bu. Ada dari Natasha. Selamat sore Miss Radini dan Miss Lydia. Katanya jika untuk anak usia 3 tahun apa masih dalam batas wajar jika mewarnai gambar tidak rapi seperti keluar garis batas gambar atau kadang hanya dicoret-coret saja tidak sampai selesai? Apa bisa dikatakan kurang minat untuk kegiatan mewarnai? Ini udah di 3 tahun. Wajar banget Bu Natasha, wajar banget kalau belum rapi. Motorik halus dia jauh loh, masih kekejar banget. Motorik halus itu nanti sebetulnya kan jadi modal dasar untuk kegiatan belajar di sekolah, which is masih nanti usia 6 tahunan lah ya, 5-6 tahun di mana udah mulai belajar menulis. Nah, jadi sebelum itu jangan fokus pada apakah mewarnai gambarnya rapi tidak rapi. Tapi kalau kita concernnya adalah mau mengembangkan motorik halusnya nih, kita banyak kasih kegiatan yang menguatkan motorik halus anak. Artinya kalaupun mewarnainya nggak rapi, keluar garis, itu bukan berarti dia nggak tertarik, tapi motoriknya mungkin belum berkembang sampai dia bisa rapih mewarnainya. Itu kan perlu kontrol ya, untuk bisa mengikuti sejajar garis, itu susah loh. Ibu-ibu, itu antara visual sama motorik harus koordinasi, bukan cuma motorik halus aja, bukan cuma gerakan otot, tapi visualnya harus bisa koordinasi sama si ototnya, itu susah. Jadi usia 3 tahun masih wajar banget dia keluar garis, dan kadang-kadang dicoret-coret aja. Ingat nggak tadi kalau saya bicara tahap perkembangan kognitif anak, bahkan sampai usia 7 tahun tuh masih sangat imajinatif kan ya. Jadi dia coret-coret dengan whatever form, itu ada artinya buat dia. Mungkin kita nggak bisa lihat itu apa, tapi it's meaningful for them gitu. Jadi bukan berarti dia nggak tertarik ya Bu. Jadi kalau misalnya masih keluar garis, masih kurang rapi, jangan langsung dijudge atau dimarahin, gimana sih garisnya keluar, jangan gitu ya Bu ya. Karena kalau digituin malah justru anaknya jadi shutdown gitu ya. Maksudnya jadi wah ini salah, aku melakukan salah gitu, bisa gitu ya Bu ya? Itu terkait banget sama materi yang tadi aku sampaikan kan ya, kalau misalnya dia terus-menerus dia disalahkan gitu, yang ada bukannya otonomi dia apa? Dia malu jadinya, yang ada dia ngerasa bahwa aku kalau ngewarnain ternyata masih keluar-keluar garis ya, aku nggak bisa ya anaknya ya gitu, padahal itu kita mungkin maksudnya nggak begitu ya sebagai mama ya. Tapi ketika omongan itu keluar dari kita, itu yang anak tangkap jadinya. Oh kok kamu warnanya masih keluar garis sih? Jangan keluar garis dong warnanya. Nah itu yang ditangkap oleh anak apa? Wah aku salah ya. Ya ampun, kok aku nggak bisa sih warnain pada garisnya. Sedih ya, kasihan ya jadinya ya. Nah itu bikin anak jadinya dia malu. Dia jadi shame kan ya. Jadi aku bisa ternyata gitu. Nah ini terkait dengan malu nih Bu Lydia. Ada pertanyaan
dari Ibu Eka Yuli Ardiati, katanya gimana cara meningkatkan percaya diri anak dalam mengembangkan minat dan bakat seninya. Karena anak takut untuk mengeluarkan bakatnya ketika di depan umum, padahal dia bisa. Nah, ini gimana cara stimulasinya nih Bu Lydia? Oke, makasih pertanyaannya Ibu. Kalau kita dengan anak-anak selalu kita harus bertahap memang. Kalau kita nggak bisa lepas dari yang namanya proses ya. Jadi apalagi dengan anak-anak nih, kalau dia memang tipe anak yang ternyata pemalu, apalagi sebenarnya kita tahu nih dia sebenarnya punya bakat seni, tapi dia menampilkannya malu. Jangan langsung mencemplungkan anak untuk misalnya menampilkan dalam setting yang besar. Tapi pelan-pelan dulu kita coba apresiasi, kita nikmati dalam setting yang kecil. Bahkan mungkin hanya dinikmati oleh keluarga sendiri, ya kan? Mungkin hanya dinikmati oleh teman-teman terdekat. Itu udah satu step kecil yang kalau kita kumpulin pelan-pelan itu bisa jadi step yang kemudian besar buat anak. Anak akan lihat nih ketika dia buat sesuatu dan kemudian diapresiasi oleh lingkungan terdekatnya gitu ya. Kemudian mungkin selangkah lebih maju diapresiasi oleh teman dekatnya, diapresiasi oleh guru kelasnya. Nah, anak lihat nih ternyata pelan-pelan lingkungannya dia sebetulnya menghargai apa yang dia buat ya. Apa yang dia buat itu berharga dan berarti ya. Nah, pelan-pelan dia akan mulai tuh lihat. Karena anak tuh pengamat yang sangat ulung kan ya. Jadi dia bisa sekali mengamati dan melihat reaksi orang terhadap apa yang dia buat tuh seperti apa sih gitu. Jadi pelan-pelan kita dampingi anak untuk menghadapi atau memberikan masukan-masukan positif terus ke dia. Mulai dengan skala kecil dulu, baru pelan-pelan kita besarkan. Jangan langsung, oh kamu bisa nih, ayo dong ikut lomba langsung gitu ya. Iya. Nah, it's going to be it's too much buat anak-anak yang pemalu gitu. Jadi kita bangun dulu dari lingkungan yang kecil-kecil dulu, kita gedein pelan-pelan. Gitu. Oke, jadi dikit-dikit lama-lama menjadi bukit ya. Betul. Ya? Oke, nah ini pertanyaan personal dari aku. Kita stimulasi itu kan banyak caranya banget ya Bu Lydia. Salah satunya nggak bisa dipungkiri bahwa TV itu juga kalau kita memanfaatkan dengan baik ya, banyak channel-channel yang khusus baby atau kids gitu, itu yang bagus juga setelah dilihat ya, maksudnya ngajak main, kasih moral story yang bagus. Nah, terkait dengan itu, apakah itu necessary, Bu Lydia? Ini gimana ya cara win-win solutionnya gitu? Kalau pertanyaannya adalah necessary atau tidak, sebetulnya tidak necessary, gitu ya. Jawabannya nggak necessary untuk balita. Tapi kalau saya setuju sama Radini, sebetulnya TV baby misalnya atau kegiatan yang banyak interaktif untuk bayi itu sebetulnya bisa membuat anak belajar. Tetapi belajar seperti apa yang kita mau, gitu ya. Karena di usia ini tadi kita udah tahu tahapan perkembangan anak ya. Di tahapan perkembangan ini terutama mungkin tadi sekitar 2 tahun itu kan masih sensori banget gitu ya. Nah, yang mereka butuhkan bukan visual, bukan melihat saja. Mereka belajar melalui semua indera perabaannya. Semua indera panca inderanya, bukan indera perabaannya. Jadi terbayang kalau misalnya kegiatan belajarnya itu memang dari TV. Hanya visual dan audio mungkin yang kena ya. Tapi itu belajarnya tidak akan selengkap ketika melibatkan seluruh panca inderanya termasuk si motoriknya dia tadi, sensorinya dia, ya kan? Padahal ini fondasi banget. Ini landasan mereka bisa belajar hal yang lainnya dengan lebih baik gitu. Nah, jadi memang kelihatannya bisa membuat mereka belajar, tapi belajar yang seperti apa? Kita maunya anak itu belajar yang melibatkan semua aspek dirinya, bukan hanya aspek visual dan aspek auditorinya, gitu ya. Karena itu jadi nggak utuh sebetulnya belajarnya. Betul bisa belajar, tapi nggak utuh. Gitu. Wah ini kayaknya juga
pertanyaan yang ada di dalam hati, mungkin Bapak dan Ibu memiliki dilema tertentu terkait dengan hal ini ya. Nah, berarti sudah terjawab. Semoga semuanya parents. Sayang sekali sesi Q&A sama Ibu Lydia harus kita akhiri sekarang. Udah jam 5 ya? Iya, sudah jam 5. Nggak kerasa ya Bu Lydia, padahal itu pertanyaannya masih banyak dan banyak yang masih kita pengen bahas sebenarnya. Cuman kalau misalkan emang pengen konsultasi langsung sama Bu Lydia, bisa ke Live Generation ya? Boleh, silakan ke Live Generations. Ada Instagramnya @livegenerations. Oke, bisa langsung ke @Live Generations kalau pengen ngobrol lebih tuntas dan mendalam lagi. Silakan, senang sekali. Nah, sekarang adalah acara puncak kita, di mana buat parents yang sekarang juga merasakan, mungkin kita sama ya di satu dunia, merasakan kegalauan yang sama, di mana kita pengen terus stimulasi anak kita, tapi mungkin sudah terpentok dengan mati gaya. Ibarat kata kayak, aduh stimulasi seperti apa lagi ya. Nah, sekarang sudah hadir Miss Beth dari Kidea Menteng yang akan meng-guide kita untuk kita praktek langsung ya, untuk menggali bakat seni balita di rumah. Yes, Miss Beth. Ya, halo semuanya. Halo Miss Radini. Hai. Halo, selamat sore semuanya. Dear parents and especially our children, welcome to Kidea Menteng Fancy Shirt Air Batik Printing. Okay. Alright. So sebenarnya dari masukan dari Ibu Lydia, banyak banget aktivitas yang kita bisa lakukan di rumah, ya, especially this time, dear parents, ya. And then, so Kidea Menteng would like to introduce to you only a few, beberapa saja yang material yang kita bisa pakai untuk aktivitas anak-anak kita di rumah. Oke, ayo harus kita ikuti. Tapi sebelumnya, tolong mami tolong cek dulu mami sudah siapkan yang materials yang kita sudah kasih info kemarin. Ayo, oke, sudah ada alatnya untuk nanti kita ada messy play with paint, ya. Alatnya, dan jangan lupa mami itu yang pewarnanya, yang ada bannya, barang-barangnya. Kita ada barang-barang yang di sini. Wow, kalau melihat di screen kami di Kidea Menteng, oke, ada banyak. Kita ada cat, ada food coloring, oke. Dan kita ada saus di sini. Ada kayak spray. Oh, banyak banget. Ada nih materialnya yang ada kuas, ada cotton bud. Ya, bisa. Kita bisa pakai apa saja yang gampang banget dari rumah mami. Oke, even tutup botol. Oh, bisa. Oke, ada banyak nih. Dan ada yang garpu. Okay, I have so many forks here. Okay, sponge. Alright. And then, kita ada juga cotton ball. Okay, or cotton ball. Ada water, so many. So I have your paint. Dan yang saus putih atau yang polos saja, yang sudah tidak mau dipakai lagi, yang kita bisa dicat, kita kan bikin printing, harus membuat mewarna or coloring or printing, okay? Nah, ada juga banyak yang kita bisa, kalau si mami mau bikin nanti model untuk gimana ya, apa patternnya, bisa ya, contohnya kayak begini mam, ya, kalau mau bikin pattern yang kayak begini, oke, bisa, ya. So, banyak. Nah, dan jangan lupa mami, karena
activity kita this afternoon, Mom, bisa bikin messy, ya, bisa bikin messy. Jangan lupa siapin untuk bersihin tangan anak-anaknya. Nanti anak-anak bilang, Mami gak mau. Oh ya gak apa-apa nak, kita pakai saja. Oke, kami di Kidia Menteng, kami harus siapkan kasan wet tissue, oke, or white, oke. Kami pakai kasan untuk aktivitas kami yang bikin messy, biar kami bisa bersihin tangan anak-anak dan apa saja. And then, Mom, sayang, almost I forget. So sorry, bisa juga kita pakai yang sayur-sayuran atau buah-buahan. Ini mengeksplorasi creativity of the child, right? Okay, so mungkin di pikiran Mami sekarang, mungkin Mami is thinking, nah, aduh, saya bisa deh, ada masih banyak yang mungkin Miss Beth atau Kidia Menteng belum siapin di sini, mungkin ada di rumah yang Mami itu saja, itu yang dipakai. Oke? Ayo, so, kami kasih contoh yang apa yang bisa ya, itu gampang banget, ini kita bisa bikin messy. Itu kayak begini, Mom. Wow, look at that. Ini hand printing. Atau ada juga anak-anak mau yang foot printing. Oh, tidak mau pakai apa tangannya, mau pakainya kakinya. Gak apa-apa. Alright. Dan ini saya kasih contoh yang ini pakai ini botol, ya. Ini tutup botol, dari tutup botol dan cotton bud. Oke, kami kasih idea aja. And then, ini bagus banget nih Mami. Kalau Mami ada tas-tas di sana yang apa bisa dibikin ini polos ya, Mam. And then, kami bikin apa printingnya. Oke, kami pakai garpu. Wow, nice banget, right? Oke, dan ada banyak di sini. Oke, kami ada banyak di sini hasilnya. Ini saya pakai saja yang putih kuas bisa, karena ada anak-anak yang nggak mau pegang yang yang cat atau food coloring, nggak mau messy hand, right? Kita nggak boleh paksa, karena kita kan mengeksplor, mendiscover apa yang anak kita mau untuk creativity-nya, apa yang dia mau pakai. Okay, so kita harus introduce atau we have to guide our kids apa yang bisa they can use to create something different, okay, through art. Alright, we have here quite many. We have here like batik design, batik model. So ini saya mau pakai ini, Mom. Oke, ini dari brokoli, ya. Ini dari brokoli. Oh, kami ada juga yang ini dari strawberry. Ini dari strawberry, Mami. Oke, ini kayak stamping. Oke, kita pakai stamping. Alright, pakai strawberry. And then, pewarnanya kita pakai buah-buahan atau cat, apa saja, kopi, atau apa saja yang kita bisa. Okay, so sekarang, get ready, be ready. You will prepare your materials and join with us. Okay, we will do it together. Okay, we have our messy play. Okay, this time we are going to have hand printing. Okay, nah mungkin yang Mami, anak-anaknya contohnya masih takut, nggak mau. Okay, model, Mami, be the model. Okay, so, percaya saja tangan kita nggak apa-apa nah kalau kita bikin messy, nggak apa-apa nah. Oh ya, kayak begini nah. Mami,
Oke, untuk warna apa ya? Warna apa ya? Ayo nak kita bikin handprint. Ini handprintnya mami. Ayo, 1, 2, 3. Oke, then press nak, press. Oke, ayo. Oke. Wow, hooray! Nice banget. Mungkin si kecil sekarang mau mencoba karena si kecil sudah melihat mami kan. So si mami yang kasih contoh ya. Alright, mami ayo ajak si kecil mungkin pumping aja handsnya. Oke, gak apa-apa kalau Messi nanti kita bisa we clean up with our cousin's white tissue or wet tissue, okay? Betul. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, let's go. Kita mulai bareng-bareng. Jangan lupa siapin dulu wipes-nya ya. Baby. Nah, Miss Beth mau clean up my hands, okay? Nah, dan bisa juga kalau mau cuci tangan, bisa juga kita pakai sabun yang dari Kasans juga itu aman untuk anak-anak. Oke, itu child friendly banget. So now we are trying to clean up. And then, dear parents, sebenarnya masih banyak banget yang saya mau kasih contoh, and then I want to show actually so many here. But then I know for sure moms are creative. Okay, mungkin sekarang dari alat-alat atau barang-barang yang kami show to you, mom, mungkin sekarang mami sudah bisa bikin, oh ya, bisa ya garpu juga bisa ya, bisa ya, oh ya pasti bisa mam. Oke, nah ini garpu ini bisa wow, look at that, hooray, wow, very nice, I love it. Wow, for sure kids would love this, mom. And of course, karena kita yang dewasa, kita yang adult, kita yang kasih model, ya. Oke, biar anak-anak berani juga. Nah, especially itu dari masukan Ibu Wedia, itu kalau Messi Play, itu bagus kan? Itu harus mengeksplorasi dari Messi, karena kerjaan anak-anak dari Dr. Maria Montessori itu play is the work of the child. So harus dia menarik ya, Mam. Kami juga di sekolahan kayak begini, Mam. Next. Anak-anak, ayo kita main yuk. Tapi sebenarnya itu kayak main sambil belajar. Karena kalau bilang main, aduh itu langsung itu main, yeay saya mau main. Tapi kalau kita bilang, oke, ayo kita belajar. Nah, anak-anak sudah langsung, oke, sudah mau. Very good point, Miss Beth. Jadi emang kita bilangnya, ayo kita bermain. So it's gonna be fun. Akan jadi seru. Padahal kita selipkan di situ ya pelajaran-pelajaran ya. Yeah, okay. So mommies and children, thank you so much for being with us. And then thank you very much to the teams, all of you, Parent Story, and everybody, Ibu Wija from Live, Kasans, all right? And then parents and children, Parent Story team, thank you so much. Okay, don't forget to clean up your hands with Kasans wipes, okay? Bye-bye, thank you so much. Thank you so much, Miss Beth, dan juga tim Kidia Indonesia, Kidia Menteng, thank you so much. Nah, buat Tarans yang udah join di Zoom kita, juga terima kasih banyak. Semoga dapat memberikan inspirasi aktivitas di rumah ya untuk si kecil, apalagi kita lagi masih masa di rumah aja, jadi kalau butuh-butuh inspirasi udah mulai, aduh mainan apa lagi nih untuk stimulasi. Nah, itu tadi ternyata bisa kita dapatkan dari apapun yang ada di rumah kita, as simple as garpu, tutup botol,
itu semua bisa digunakan ternyata ya. Jadi kita nggak perlu mikir, aduh mesti beli lagi. Oh tenang, ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Kita bisa pakai semua yang ada di rumah. Nah, aku juga pengen menginformasikan nih kalau Cousins Baby itu lagi mengadakan Cousins Bintang Kecil 9 dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Wah, jadi emang langsung aja tinggal dikirimin foto atau video terbaik si kecil sedang mengeksplorasi beragam kegiatan melalui pengalaman sensorisnya. Jadi bisa dari yang tadi udah diajarkan sama Miss Beth ya, bisa dicoba dipraktekkan langsung. Tinggal langsung aja dikirimkan, dan kalau mau tahu info lebih lengkapnya bisa langsung di website www.cbk9.co.id, Facebook Cousins Baby Indonesia, dan juga Instagram @CousinsBabyID. Selain itu juga ada promo Cousins Baby di Tokopedia, di mana dengan pembelian 60.000 parents bisa mendapatkan toddler painting kit secara gratis. Nah, aku udah punya nih toddler painting kitnya. Jadi semoga kelihatan ya. Jadi udah ada kuas, ada media untuk paintingnya, ada juga catnya juga sudah ada ya hadir. Nah, jadi langsunglah dimanfaatkan promonya sebaik mungkin. Langsung juga belanja ya, dan langsung ikutan juga yang namanya Cousins Bintang Kecil 9. Kalau misalkan takut messy play, seperti yang tadi udah dibilang sama Miss Beth dan juga Ibu Lydia, tenang. Langsung pakai Cousins Baby Wipes. Tidak perlu takut, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, jadi berhubung kita sudah mendengarkan semuanya tadi, udah mempraktekkannya juga langsung, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk Miss Lydia, Miss Beth, dan parents sekalian yang sudah hadir di kelas eksplorasi Cousins Bintang Kecil 9, persembahan Cousins Baby dan Parent Story ini. Semoga sekali lagi ilmunya dan inspirasi yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk parents sekalian, untuk moms and dads di rumah, dan kita bisa terus mendampingi anak-anak kita untuk mengeksplorasi dunianya seluas-luas mungkin. Terima kasih banyak, saya Radini, sampai bertemu lagi. Selamat sore, bye-bye.